Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Saya akan membahas mengenai kehidupan politik di kerajaan Hindu tertua ini, yaitu yang pertama-tama ada sistem kerajaannya, yang kedua ada raja-raja pertama memimpin, yang ketiga ada raja termansur, yang keempat ada raja terburuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Moskov dari absen 33 kelas 12. Yang pertama-tama ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan yang dipakai oleh Kerajaan Kutai Martadipura adalah sistem monarki absolut, yaitu sistem ini memfokuskan kepemimpinan hanya pada sang raja. Jadi tidak ada lembaga atau seseorang pun yang dapat mengganggu kepemimpinan yang dipimpin oleh sang raja. Jadi jika ada yang ingin mengganggu sang raja tidak akan bisa, karena kerajaan Kutai Martadipura menggunakan sistem monarki absolut. Selain itu, sistem tahta kerajaan menggunakan sistem turun temurun melalui garis keturunan sang raja. Jadi yang hanya bisa menjadi raja hanyalah keturunan sang raja. Jadi jika seseorang yang tidak memiliki keturunan sang raja tidak akan bisa menjadi raja di kerajaan Kutai Martadipura. Selanjutnya ada raja-raja yang pernah memimpin. Raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Kutai Martadipura ada yang pertama ada Sri Maharaja Kudungga. Jadi awalnya kerajaan Kutai Martadipura bukanlah kerajaan, melainkan sebuah suku yang berada di Kalimantan Timur. Jadi Sri Maharaja Kudungga ini adalah seorang pemimpin suku di Kalimantan Timur tersebut. Selanjutnya, Sri Maharaja Kudungga memiliki anak seseorang yang bernama Maharaja Answawarman yang menjadi raja kedua di kerajaan Kutai Martadipura. Selanjutnya, Sri Maharaja Answawarman memiliki anak yang bernama Maharaja Mulawarman sebagai raja ketiga. Terus berlanjut hingga raja terakhir yang bernama Maharaja Dharmastia. Selanjutnya ada Raja Termansur. Raja Termansur di kerajaan Kutai Martadipura adalah Maharaja Mulawarman yang kami pilih sesuai dengan isi prasasti Yupa yang ditemukan pada sekitar tahun 1879 dan 1940. Karena pada isi prasasti-prasasti yang ditemukan menceritakan tentang kehidupan Maharaja Mulawarman yang sangatlah baik, yaitu pada isi prasasti Yupa yang kedua menceritakan jika Maharaja Mulawarman mensedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Kami memperkirakan pada masa kepemimpinan Maharaja Mulawarman hanya dapat mensedekahkan 11 ekor sapi saja kepada para brahmana. Jadi bisa dibilang pada isi prasasti Yupa tersebut ditulis kerajaan Kutai Martadipura mencapai masa kejayaannya. Selanjutnya ada isi prasasti Yupa yang kelima. Isi prasasti Yupa yang kelima menceritakan jika Maharaja Mulawarman mensedekahkan segunung minyak dan lampu dengan malai bunga kepada para brahmana. Selanjutnya ada isi prasasti Yupa yang keenam. Isi prasasti Yupa yang keenam menceritakan jika Maharaja Mulawarman mensedekahkan air, minyak wijen, dan keju dan 11 ekor sapi kepada para brahmana. Jadi bisa dibilang Maharaja Mulawarman adalah raja yang dermawan dan nurhati kepada para brahmana dan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya ada isi prasasti Yupa yang ketujuh ataupun isi prasasti Yupa yang terakhir. Isi prasasti Yupa yang ketujuh menceritakan jika Maharaja Mulawarman dapat mengalahkan raja-raja lain. Salah satunya adalah Raja Yudhistira yang cukup kuat. Selain itu, pada isi prasasti Yupa yang ketujuh ini menceritakan jika Maharaja Mulawarman mensedekahkan 40.000 sesuatu dan 30.000 sesuatu kepada para brahmana. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang disumbangkan oleh Maharaja Mulawarman, yang disumbangkan oleh Maharaja Mulawarman sangatlah banyak. Jadi bisa dibilang jika Maharaja Mulawarman sangatlah dermawan. Jadi bisa disimpulkan pada isi prasasti Yupa tersebut
Maharaja Mulawarman dikisahkan menjadi raja yang murah hati dan dermawan. Selanjutnya ada raja terburuk di kerajaan Kutai Martadipura. Raja terburuk di kerajaan Kutai Martadipura adalah Maharaja Dharmastia ataupun raja terakhir di kerajaan Kutai Martadipura. Kami memilih ia karena ia adalah raja terakhir di kerajaan Kutai Martadipura yang telah dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara yang sedang dipimpin oleh raja ke-13-nya yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendapa yang membawa agama Islam pada kerajaannya. Jadi kami memilih ia sebagai raja terburuk karena bisa dibilang ia kurangnya inovasi pada masa kepemimpinannya. Karena tidak ada isi prasasti rupa ataupun catatan sejarah yang menceritakan jika Maharaja Dharmastia ini memiliki inovasi yang bagus ataupun mensedekahkan atau hal-hal kebaikan dari Maharaja Dharmastia ini. Selain itu, pada masa kepemimpinan Maharaja Dharmastia ini, corak agama Hindu di sekitar Kalimantan Timur mulai memudar karena telah dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara yang membawa corak agama Islam kepada sekitar Kalimantan Timur ini. Jadi bisa dibilang kerajaan Hindu tertua ini sudah mulai hancur semenjak Maharaja Dharmastia ini memimpin. Lebih tepatnya pada Dharmastia telah dibunuh oleh Pangeran Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.